Potodingan dari kelas A Pendidikan Agama Kristen. Di video kali ini saya akan membuat presentasi materi strategi pembelajaran ekspositori. Dalam pembelajaran ekspositori ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah konsep dan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Adapun konsep strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran optimal. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Strategi ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini, seperti ceramah. Kemudian dalam karakteristik pembelajaran ekspositori yang kedua adalah biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafalkan sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Kemudian poin yang ketiga yaitu dari karakteristik pembelajaran ekspositori, yaitu tujuan utama pembelajaran adalah menguasai materi pembelajaran itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori akan efektif manakala Kemudian prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Kemudian yang kedua, prinsip berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kesiapan. Dan kemudian yang kelima adalah prinsip kelanjutan. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui dalam strategi pembelajaran ekspositori, yaitu prosedur pelaksanaan strategi ekspositori. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rumuskan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, kuasai materi pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyimpanan. Ada beberapa langkah dalam penerapan strategi ekspositori, yaitu persiapan. Yang pertama itu adalah persiapan atau preparation, merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Kemudian yang kedua, penyajian materi atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penyajian materi dalam pelaksanaan langkah ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Kemudian yang kedua adalah intonasi suara. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kontak mata dengan siswa. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan cek yang menyegarkan. Kemudian poin berikutnya adalah penyajian atau korelasi. Langkah korelasi adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitan dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian poin berikutnya adalah penyimpulan atau generation atau penyimpulan adalah tahap untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Kemudian poin berikutnya atau bagian yang terakhir adalah mengaplikasikan atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk memampukan siswa setelah mereka menyimak penjelasan dari seorang guru. Pertama yang perlu kita ketahui di dalam pembelajaran strategi pembelajaran ekspositori. Yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori.
Yang pertama adalah keunggulan. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui dalam keunggulannya. Yang pertama adalah dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan dari materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Kemudian yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengarkan melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah keuntungan lain dari strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan ukuran kelas yang sangat besar. Kemudian kelemahan dari strategi pembelajaran ekspositori, yang pertama adalah strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan dan pendengaran dan menyimak secara baik. Kemudian yang kedua, kelemahannya yaitu strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik dari perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Kemudian yang ketiga, kelemahannya itu karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan intrapersonal. Kemudian yang keempat adalah keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada apa yang dimiliki oleh guru. Kemudian yang kelima, oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah atau one way communication.